Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabati. Sebelumnya, apakah suara saya udah terdengar ya? Aman. Baik, makasih responnya, sahabat. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Fatim dari Rayon Pancasila, Komisariat Brawijaya, yang di sini berkesempatan untuk menjadi moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Apa kabar sahabat-sahabati semua? Sehat kan? Oke, sahabat-sahabati nanti bisa isi link presensi ya yang udah di-share oleh komisariat. Oke, langsung saja karena di sini sudah ada pemateri kita ya. Langsung saja kita mulai. Diskusi propaganda kali ini itu melacak terkait dengan penanganan kekerasan seksual di kampus yang diselenggarakan oleh Kopri Brawijaya dan juga Waka 2 PMII Brawijaya sebagai bentuk respon dari penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, terutama di kampus biru tercinta Universitas Brawijaya, yang baru-baru ini salah satu badan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS mendapatkan penghargaan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terbaik oleh Kemendikbud Ristek. Nah, pada nantinya diskusi ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama terdapat pemaparan dari Ibu Dr. Dia Al-Uyun, SHMH, yang merupakan akademisi kajian wanita Universitas Brawijaya sekaligus sebagai unsur internal di lingkungan Universitas Brawijaya. Dan selanjutnya dilanjutkan pemateri kedua dari Mbak Etika Nurmaya, SPD, selaku koordinator ngalam pitch leader dan penggerak Gus Durian Malang, sekaligus sebagai unsur eksternal di luar lingkungan Universitas Brawijaya. Sebelumnya, sejauh ini apa sih yang sahabat-sahabati ketahui terkait dengan upaya penanganan kekerasan seksual di kampus, terutama di Universitas Brawijaya? Nah, untuk jawabannya nanti teman-teman bisa mengisi link yang ada di Giveform yang telah disebar oleh pengurus PMII Komisariat Brawijaya. Mungkin nanti pengurus komisariat bisa share linknya ke chat Zoom ya. Terkait dengan jejak pendapat dan dalam penanganan kekerasan seksual khususnya di Universitas Brawijaya. Nah, langsung saja, kekerasan seksual dalam dunia pendidikan menjadi salah satu masalah yang serius hingga saat ini. Lembaga pendidikan yang diharapkan dapat membantu memperbaiki masa depan bangsa justru menjadi tempat yang tidak aman, nggak dapat dielakkan. Salah satunya adalah Universitas Brawijaya. Berbagai kasus kekerasan seksual yang telah terjadi di lingkungan Universitas Brawijaya menimbulkan rasa was-was pada diri mahasiswa. Lebih lengkapnya kita akan dengarkan dan kita akan simak bersama materi pertama yang akan disampaikan oleh Budia. Kepada Budia, apakah sudah berada di ruang Zoom? Sudah. Oke. Gimana kabarnya Budia? Alhamdulillah baik ya. Oke, Bu. Langsung saja saya persilahkan untuk memaparkan materi pada diskusi malam hari ini, Gih. Ya, baik. Berapa menit ini saya diberikan waktu? Oh iya, untuk materinya kita akan kasih waktu sampai 30 menit, Bu. Nanti Oke, akan diingatkan oleh pengurus komisariat. Silahkan, Bu baik. Dia. Baik sahabat-sahabatku yang saya sahabat-sahabati ya, yang saya cintai. Jadi saya mau
dari mana dulu ya? Sebenarnya ada beberapa buku gitu yang saya buat. Nanti kalau yang buku ini kemarin digunakan untuk teman-teman YLBHI untuk apa? Mereka apa funding rice gitu. Tapi isinya memang tentang puisi-puisi termasuk puisi-puisi tentang kekerasan seksual. Nah, ini ada satu puisi yang mungkin saya bisa bawakan gitu ya, dari refleksi pengalaman saya penanganan kasus kekerasan seksual di beberapa universitas, termasuk di dalam Universitas Brawijaya. Jadi supaya malam ini jadi agak lebih bersemangat gitu ya. Judulnya adalah Kampus Patriarki. Terdiam seperti kapal karam, tak menjawab meski ditunggu dalam pengap, membiarkan meski telah nampak kenyataan, melempar-lempar, pastikan tak terkait jangkar. Berubah-ubah kebijakan untuk kaburkan fakta dan harapan, berteriak tentang kewenangan karena tak ingin dilawan, melantunkan soal pasal, padahal itu hanya bual, tak ingin menyelesaikan, tak peduli korban, tak ada komitmen anti kekerasan, meski ditemui sepanduk keperpihakan. Kampus-kampus patriarki, kapan akan memperbaiki integritas diri? Oke, nah jadi ini ya. Nah, ini yang saya kirim di grup tadi, gitu ya. Jadi memang situasinya sebenarnya refleksi dari bagaimana kemudian penanganan kekerasan seksual di dalam kampus yang saya pikir saya harus berkata tegas setengah hati, gitu ya. Tidak ada komitmen dari kepemimpinan begitu ya dalam internal kampus. Kenapa saya katakan demikian? Seringkali dalam apa penyelesaian kasus, yang penting kasus itu tercatat, yang penting kasus itu korbannya sudah ke psikolog gitu ya, tapi tidak tuntas gitu ya. Jadi yang penting sudah berproses saja gitu ya. Masalah pelakunya gimana, mengulang lagi, berulang kali dan sebagainya, itu tidak jadi soal. Yang terpenting itu adalah nama baik kampus. Itu yang terjadi. Nah, memang tidak mudah begitu ya proses ini dan saya pikir kampus-kampus sudah memulai, tapi saya agak pesimis kemudian ya itu hanya digunakan sebagai jargon-jargon saja gitu ya untuk menunjukkan bahwa kampus itu memang sudah menangani kekerasan seksual dengan baik. Dan buruknya kemudian hal itu ya uh, ada penghargaan-penghargaan yang muncul gitu ya dari proses yang tidak maksimal itu. Oke lah. Ini buku yang saya share di link juga, teman-teman kalau yang ini bisa download gratis ya. Karena ini ada 15 regulasi di dalamnya, menyasar tentang kekerasan seksual, termasuk di kampus gitu ya, termasuk Undang-Undang TPKS gitu ya, termasuk kemudian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya, Permendikti Dikti, eh, Perma Kemenak tentang kekerasan seksual itu juga ada di sini. Jadi buku ini bagus untuk kawan-kawan untuk melakukan advokasi ataupun memberikan gambaran gitu ya secara menyeluruh tentang kekerasan seksual, kenapa kekerasan seksual harus diatur, dari mana kita startingnya untuk bisa memahami kekerasan seksual itu. Itu semua ada di sini. Baiklah, jadi kalau bicara tentang kampus anti kekerasan seksual gitu ya, saya juga mau ngomong-ngomong, saya nggak tahu nih saya harus berbangga dengan ini atau enggak, karena saya juga bagian dari tim Satgas Kekerasan Seksual Universitas Brawijaya. Tapi saya juga akui jujur bahwa tidak semua kasusnya terselesaikan, seperti tadi yang saya sampaikan dalam refleksi puisi saya, kasus yang sebenarnya itu menunggu ya, menunggu dari bagaimana pemimpinan kita itu memiliki keberpihakan terhadap kasus kekerasan seksual itu sendiri. Nah, jadi kalau di Satgas PPKS kami gitu ya, maaf, maaf ya bukan di Satgas PPKS, tapi secara umum Komnas Perempuan menerima pengaduan sebesar 17 kasus tiap hari. Di ranah personal, artinya personal itu yang berkaitan dengan hubungan internal gitu ya, misalnya dengan apa, yang paling banyak itu adalah ini ya kekerasan oleh mantan pacar ini ya. Jadi sampai di situ 112 kasus ya. Uh,
Nah, kemudian juga eh, perempuan tetap dominan ya, dan kekerasan dominannya itu di kekerasan psikis gitu. Personal itu terkait di sini adalah hubungan keluarga dan sebagainya. Kemudian ini memang ada dua hal gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman suka berpuisi nggak ya. Kalau pasti saya suka gitu. Cuman saya mau menyentuh kawan-kawan dengan dua persepsi yang berbeda gitu ya. Jadi di sini kalau yang sebelah kiri ini adalah eh, versi dari korban gitu ya. Kalau di sini adalah versi dari pelaku gitu. Karena kadang-kadang saya menemui memang saya harus menginterogasi dua-duanya gitu kan. Nah, narasi-narasi yang selalu muncul itu kalau dari korban akan seperti ini gitu ya. Korban kita biasanya sebutnya penyintas. Kenapa kok namanya penyintas, Bu? Gitu ya. Kok namanya bukan korban? Karena korban itu juga menstigma. Menstigma apa? Menstigma itu menempelkan sebutan untuk em, boleh dikatakan sebutan itu adalah seperti doa kan gitu ya. Sebutan bahwa kalau korban ya nanti bisa jadi korban lagi, korban lagi, korban lagi. Kalau penyintas itu sama the survivor gitu ya. Orang yang berjuang untuk memperbaiki situasi yang buruk gitu ya. Jadi kita mendoakan mereka kawan-kawan yang menjadi penyintas ini supaya mereka juga bisa melanjutkan hidup mereka. Meskipun itu kita pahami memang tidak mudah begitu ya. Nah, kadang-kadang hal-hal yang seperti ini nih, jangan sentuh, jangan pegang gitu ya, apalagi cium ya, senggol gitu ya. Itu kan sebenarnya hal-hal yang mungkin kita akan melihat itu dalam keseharian kita gitu ya. Tapi yang teman-teman ingat, semangat dari pencegahan kekerasan seksual di sini harus ingat tuh, ketika kemudian ada hal-hal yang semacam ini gitu ya, teman-teman tidak bisa langsung saja melakukan ini kepada orang lain gitu ya. Kenapa? Karena itu bukan milik kawan-kawan gitu. Jadi apa yang ada di dalam tubuh orang lain di sekitar kita itu bukan milik kita. Pun ketika dia jadi pacar kita atau menyatakan cinta pada kita, itu tetap bukan milik kita. Jadi pastikan bahwa teman-teman juga permit. Kalau dia diam aja Bu, gitu ya. Dalam beberapa kasus ada tuh yang diam saja gitu. Diam bukan berarti iya loh gitu ya. Dalam khasanah budaya kita memang seringkali diam itu dikatakan iya, tapi kadang-kadang orang diam itu kan berpikir, ini mau ngapain sih orang ini? Apa yang dimaksud dengan begini? Mungkin masih eh, apa baru turun gitu ya, jadi baru dong gitu ya, baru-baru ngeh gitu kan. Itu baru oh kayak gini saya nggak nyaman gitu. Nah, yang seperti itu sebaiknya saya sih selalu menyarankan hindari gitu ya, hindari hal-hal semacam ini. Tapi kalau memang akan dilakukan, teman-teman harus ada permit ya. Jadi harus ada eh, persetujuan. Karena inilah yang menjadi hal yang utama, terutama di Menristek Dikti ya. Walaupun saya sendiri juga tidak sepakat adanya pergaulan bebas gitu ya. Tapi nanti ketika dalam dalam aspek hukum, hal ini nanti akan membedakan apakah tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan asusila. Dalam hal ini adalah eh, apa perbuatan tercela yang itu bisa kena kode etik baik pelaku atau korban, atau itu adalah sebuah kekerasan seksual. Karena itu teman-teman yang apa istilahnya harus sangat berhati-hati sekali. Nah, kalau pelaku kekerasan seksual itu hampir semuanya narasinya sama. Kalau nggak dia bilang bahwa karena kenapa kamu melakukan ini ya karena sayang gitu ya, nggak sengaja, nggak sengaja kok berkali-kali gitu ya, nggak sengaja kok maksa gitu kan, atau nggak tahu eh, habis dia goda saya, habis ceweknya hiperaktif gitu ya. Itu ada di sini. Dia dia ada masalah-masalah lain, Bu, gitu. Ada masalah-masalah lain yang membuat dia melakukan kekerasan apa membuat dia apa membiarkan saya melakukan itu gitu.
cara sebenarnya untuk keluar dari pertanggungjawaban. Dan itu kita lihat memang di banyak kasus sih ya. Walaupun kemudian ada situasi yang berbeda lagi. Pelakunya sudah mau tanggung jawab, artinya dalam hal ini tuh mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk dihukum begitu ya. Korbannya juga sudah tahu apa yang dimaui karena dia dalam proses setelah mengalami kekerasan seksual dan sudah ibaratnya sudah ditreatment ya, ditreatment beberapa kali dan dia sudah bisa move on gitu ya. Dalam posisi ini eh, pemimpin pemimpin universitasnya yang nggak mau berbuat apa-apa. Nah, ini jadi lucu lagi gitu ya. Ini apa-apaan gitu ya. Jadi situasi-situasi ini kan butuh koordinasi gitu kan. Nggak bisa dong kita jalan menyelesaikan kekerasan seksual gitu ya. Tapi hanya kita sendiri yang jalan gitu. Memang butuh koordinasi. Makanya kalau di dalam bangunan ini ya, bangunan kekerasan seksual ini harus ada. Budi, apakah masih berada di ruang Zoom? Sahabat-sahabati bisa ditunggu sebentar ya, sepertinya Budi ya ada kendala jaringan. Bisa juga nanti dipersiapkan untuk pertanyaannya ya. Oh iya, untuk yang belum on cam bisa on cam, yang nggak ada kendala juga tolong on cam ya.
Ya, mohon maaf ya. Saya nggak tahu nih tiba-tiba terlempar kata. Mungkin tadi dari sini ya. Jadi situasinya kita harus lihat ya SDM-nya seperti apa. Kemudian apa visi misinya gitu ya. Kalau kampus sebenarnya kalau misalnya kita bicara UB itu sudah punya ya visi misinya, kebijakan programnya sudah ada, kegiatannya sudah dilaksanakan oleh Satgas gitu ya. Tinggal dong-dongannya gitu ya, tinggal istilahnya eksekutornya ini yang lagi macet ya. Ada 2 kasus ya terus terang yang masih terganjal tidak mendapatkan tindak lanjut dari pimpinan, padahal kasus itu sudah viral dua-duanya dan itu sudah terjadi sejak 2019. Jadi pelakunya ini sudah ya sebenarnya sudah ini ya. Oke, jadi bangunan penyelesaian kasus gitu ya, saya ambil dari slide-nya Bu Wahyu. Ini ada beberapa, jadi struktur hukum gitu ya, substansi, kultur. Nah, di sini memang harus butuh psikologis ya, karena karakteristik korban itu memang berbeda. Seringkali korban itu tidak dalam kondisi yang baik-baik saja ketika memaparkan kasus. Dan seringkali kalau tim penanganannya itu tidak punya perspektif, mereka nggak akan tahu bahwa korban ini mengalami kekerasan seksual. Taunya, "Ah, apa sih omongannya cuma nangis doang gitu ya." Atau misalnya bilang, ih ngomong kok bolak-balik gitu, nggak jelas gitu. Yang seperti-seperti itu yang akan muncul. Karena memang karakteristiknya bisa jadi berbeda. Saya tidak mengecilkan korban, tapi posisi penyintas atau korban ini memang harus dipahami ya. Apalagi kalau misalnya di sini di teman-teman PPNI juga ada yang kemudian melakukan pendampingan. Nah, tujuannya adalah untuk apa? Mendapatkan keadilan, pemulihan, dan restitusi. Keadilan, pemulihan. Nah, keadilan dan pemulihan ini memang merupakan hal yang utama. Artinya pemulihan pemulihan kesehatan mental itu nggak sederhana, butuh beberapa fase gitu ya. Dan itu pun hanya mengurangi trigger gitu ya, tidak bisa menyembuhkan total. Beda kalau itu luka fisik ya. Kalau luka fisik kita datang ke dokter, kita sobek kulitnya ditutup, sudah selesai gitu ya. Tapi kalau luka psikis itu lebih sulit ya. Bahkan itu bisa seumur hidup gitu kan. Nah, kemudian restitusi ya. Restitusi itu termasuk hal-hal yang kemungkinan dikeluarkan oleh korban akibat tidak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Nah, pelaku sendiri ini harus dijaga dalam lingkungan kampus bahwa jaminan tidak akan berulang, jaminan untuk jera. Karena jaminan untuk tidak berulang ini seringkali ya ada 2 karakter. Saya pernah ada penelitian tahun 2019, ada 12 kasus waktu itu di Women Crisis Center di Mutiara Malang karena kebetulan saya juga ada di sana. Nah, eh, jadi ada 2 karakter. Satu, memang dua karakter ini sama-sama pelakunya itu adalah orang dekat gitu ya. Tapi kalau yang satu ini orang dekat gitu ya kan, orang dekat, tapi dia melakukan itu pada semua korban, banyak korban, lebih dari 3, 4, bahkan 5, bahkan 7, bahkan 10, bahkan 20 gitu ya. Dengan cara-cara yang sama, persis gitu ya, sampai mengajak ke tempat. Jadi modusnya sama gitu ya. Hati-hati kalau di sini ada ex pelaku atau bagaimana teman-teman akan tahu bahwa teman-teman sedang diawasi gitu kan. Jadi WA-nya sama gitu ya, ajakannya ke tempat yang sama, bahkan booking tempatnya juga sama. Modusnya juga sama sampai kata-kata yang ada di WA-nya juga sama. Kemudian ada yang satu lagi, model yang satu ini korbannya lebih sedikit gitu ya, hanya beberapa orang, tapi intensitasnya meningkat. Terutama ini di kasus-kasus yang KSBE ya. Jadi kasus-kasus yang berbasis elektronik gitu ya. Hari ini diminta apa gitu ya, terus besok diminta apa, selanjutnya diminta apa dan seterusnya. Dan itu sifatnya meningkat dan resiko kekerasan seksualnya semakin meningkat gitu. Nah, apa apa sih sebenarnya kenapa kok saya harus mengatakan demikian bahwa kekerasan seksual itu eh, addicted ya bagi pelaku. Itu harus harus kita pahami. Artinya apa? Kalau teman-teman nih, kalau sudah punya
pacar ini pernah melakukan kekerasan seksual nih sama saya gitu ya. Dan teman-teman belum sempat untuk melaporkan itu. Be careful untuk teman-teman menentukan apakah dia akan menjadi calon yang akan menjadi suami dan sebagainya karena kekerasan seksual itu punya pola pengulangan gitu ya. Dan di dalam lingkungan kampus sebaiknya memang dipotong itu pengulangannya. Gimana cara motongnya? Kalau itu dosen, ya tentu saja dong dosennya harus dikeluarkan gitu ya. Seperti yang terjadi di UM Surabaya misalnya. Di UM Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, itu pelakunya dikeluarkan, dosen gitu kan. Em, Kalau yang di Unri itu ya, itu sempat dekannya itu apa dibekukan gitu ya. Walaupun kemudian ternyata dia apa ya nanti saya akan ceritalah ada permasalahan-permasalahan hukum yang memang belum eh, terbuka terkait dengan kasus kekerasan seksual. Kemudian jera ya, tidak mengulang lagi. Gimana caranya ya? Mungkin dipisahkanlah dari bimbingan-bimbingan yang perempuan atau kalau itu adalah orang yang misalnya berada di dalam lingkungan kampus, ya dibuang dulu dalam lingkungan kampusnya supaya kampusnya juga bersih gitu ya. Gimana kita mau bikin kampus bersih kalau kita mengelus-ngelus para pelaku kekerasan seksual? Ya mereka akan hidup dengan menyebarkan virus kekerasan seksual itu di dalam kampus gitu ya. Apalagi kemudian tidak ada hukuman gitu kan, tidak ada larangan di situ. Sehingga mereka bisa merajalela di sini. Kemudian pencegahan kasus yang lain tentu saja ya itu penting gitu ya. Kemudian mendapatkan hukuman ya supaya yang lain juga menjadi pembelajaran. Karena kalau nggak ada hukuman orang juga tidak akan belajar gitu ya. Walaupun hukuman bukan tujuan yang utama gitu ya. Sanksi itu bukan tujuan yang utama. Nah, ini prinsip-prinsip penanganan korban gitu ya. Kalau ada tapi mungkin saya harus bilang tentang kekerasan seksualnya dulu kan tadi yang mungkin terlewat. Jadi kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan, menyerang tubuh keinginan seksual, fungsi reproduksi seseorang. Nah, kekerasan dengan ancaman kekerasan fisik, psikis gitu ya. Jadi kompleks. Jadi intinya itu sederhananya sesuatu yang membuat seseorang yang tidak nyaman. Misalnya apa? Teman-teman biasa tuh di grup guyonan-guyonan gitu kan. Sekarang teman-teman harus lebih aware gitu ya, lebih hati-hati. Kenapa? Karena misalnya dalam katakanlah misalnya dalam guyonan-guyonan, ih gila kamu punya ini oke banget ya gitu ya. Nah, itu adalah menyerang fungsi reproduksi seseorang gitu ya. Jadi jangan dilakukan. Nah, biasanya ketika saya melakukan proses sosialisasi, saya juga sampaikan bagi perempuannya gitu ya, itu juga perlu untuk menyampaikan bahwa eh, maaf kata-katamu itu eh, berbias gender gitu ya. Pernah itu saya ada di dalam suatu forum gitu ya, kebetulan forum ini ya, forum nasional gitu, terus bahas tentang apa itu membahas tentang Badan Hukum Pendidikan ya waktu itu. Dan kemudian salah satu narasumber itu eh, menggunakan kata-kata yang tidak pas gitu ya waktu itu. Kenapa kok pakainya singkatannya BHP ya teman-teman udah bisa menebak lah ya arahnya kemana. Nah yang seperti itu menimbulkan ketidaknyaman dan langsung di dalam forum saya juga menyampaikan mohon maaf tolong jangan gunakan kata-kata itu karena kata-kata itu seksis gitu ya. Guyonan yang itu membuat tidak nyaman kelompok gender tertentu gitu ya yaitu siapa ya perempuan gitu kan. Eh, karena seringkali kemudian perempuan menjadi objek-objek dalam kekerasan seksual lewat guyonan-guyonan yang terjadi. Kasus yang di Elsa misalnya salah satu NGO gitu ya, itu juga terjadi demikian gitu ya. Foto bareng, kemudian ada situasi di mana kemudian sindiran gitu ya terkait dengan bentuk tubuh dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi salah satu kekerasan seksual gitu ya, karena kekerasan seksual itu menyerang tubuh seseorang. Bahkan fetis gitu ya. Fetis itu tindakan-tindakan
yang bisa merangsang kekerasan seksual, padahal tindakan itu beda dengan kekerasan seksual itu sendiri. Saya berikan contoh, saya nggak tahu, saya sering sekali bawa kasus ini karena sampai sekarang pun belum ada penyelesaian gitu ya. Jadi kekerasan seksualnya itu adalah memfoto foto dari perempuan yang menggunakan mukena. Tentu saja kita tidak melihat ada pornografi di situ gitu ya. Tapi ternyata itu bisa menimbulkan rangsang terhadap kelompok tertentu gitu ya, yang itu kemudian bisa dimanipulatif untuk melakukan kegiatan kegiatan asusila. Nah, ini juga bisa dipidana karena ternyata dampaknya ke korban gitu ya. Dampaknya ke korban yang difoto itu kemudian banyak itu yang difoto dan itu terjadi di Malang gitu ya, di hampir semua universitas pada saat itu. eh, Modelnya cukup banyak dan eh, apa sekarang tempatnya itu juga masih beroperasi gitu ya. Eh, dan apa apa dampaknya? Orang-orang yang ada di situ tuh dimasukkan ke dalam situs porno fetis gitu ya. Jadi situs fetis gitu. Yang itu kemudian mereka akhirnya mendapatkan teror-teror untuk ya seperti melakukan hubungan seksual dan sebagainya gitu ya. Itu termasuk dari kekerasan seksual ya. Sayangnya kasus itu terjadi sebelum Undang-Undang TPKS tahun 2022. Nah, ini saya percepat aja, nanti biar kita bisa lebih banyak berdiskusi. Nah, ini kenapa kok tidak melapor gitu ya? Ya, kadang-kadang korban atau penyintas tidak melapor itu karena meragukan penyelesaian kasus gitu ya. Terus kemudian keamanan korban, karena seringkali kemudian dijadikan bulan-bulanan oleh lingkungan sosial gitu ya, oleh mekanisme yang ada, bahkan oleh tim yang sebenarnya melakukan pendampingan. Kemudian yang ketiga kerahasiaan korban, ini juga menjadi masalah. Artinya seringkali kemudian ketika ada kasus begitu ya, kerahasiaan korban ini akhirnya kemudian sampai kemana-mana. Siapa sih korbannya itu loh anak itu loh anak itu loh anak. Nah, akhirnya itu yang menimbulkan permasalahan. Kemudian buruknya kadang-kadang mereka kemudian saya mendampingi saya mendapati langsung ini beberapa korban yang mereka langsung dianggap mencemarkan nama baik atau melanggar kode etik gitu ya. Jadi eh, alih-alih tidak dihukum gitu ya pelakunya gitu ya. Loh, nanti kalau pelakunya dihukum ya kamu juga dihukum. Salah sendiri kamu mau gini, salah sendiri kamu mau diginikan gitu. Ya coba saja kalau itu terjadi pada rekan terdekatnya gitu ya. Kadang-kadang eh, tidak ada pemahaman itu karena mereka tidak tahu bahwa kekerasan seksual itu ya nggak ada saksinya, nggak ada yang melihat dong gitu ya. Kekerasan seksual itu nggak semua orang bisa melihat gitu. Tapi eh, undang-undang peraturan itu kan memberikan banyak bantuan gitu ya untuk kita mengetahui apakah kekerasan seksual itu memang terjadi atau tidak. Nah, kadang-kadang laki-laki itu menetapkan seperti ini ya pada perempuan. Artifisial, punya kewajiban cantik, indah, putih, glowing gitu ya. Bagi laki-laki ya itu kepuasan bagi mereka melihat perempuan yang seperti ini gitu ya. Tapi kalau bagi hingga kehilangan kepercayaan diri, memaksakan diri di luar suatu kehendak gitu ya. Bukan karena untuk laki-laki gitu ya, tapi untuk sampai pada standar yang sebenarnya perempuan sendiri punya cara mereka bersosialisasi. Tapi sebenarnya kalau boleh dikatakan, misalnya nih siapa gitu ya berdandan si A gitu ya berdandan. Apakah itu untuk laki-laki belum tentu. Bisa jadi untuk mereka sendiri gitu ya. Tapi ada seperti tekanan-tekanan yang membuat kalau mereka berdandan itu terus berdampak gitu ya. Kadang-kadang pelakunya juga tidak tentu laki-laki juga ya. Makanya di sini kadang-kadang bentuk penindasannya itu bertingkat gitu ya. Jadi pelaku kelas atas menekan penyintas kelas atas gitu ya. Bisa jadi kenapa kalau di sini ada garis-garis seperti ini? Karena penyintas kelas atas itu kadang-kadang juga menginjak penyintas kelas menengah dan seterusnya. Tapi kita nggak mau bicara teoritik kan ya.
Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan boleh. Nah, ini ketakutan-ketakutan bagi perempuan gitu ya, eh, terkait dengan kekerasan seksual. Misalnya tidak perawan lagi, hancur semua kehidupan. Jangan salah loh, kekerasan seksual itu bisa terjadi pada siapa saja. Oh, dia karena mereka nggak memahami, Bu, kekerasan seksual itu apa. Ya, dia masih semester 1 sih. Enggak, jangan salah. Kita nanganin kok yang profesor ada, yang S3 ada, S2 ada, S1 ada, mahasiswa ada, mahasiswa semester 1, semester berapa, ada semua. Nah, ini artinya apa? Bukan masalah apakah mengerti atau tidak mengerti gitu ya. Tapi sebenarnya permasalahannya di sini itu adalah tentang bagaimana kemudian dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual itu. Nah, ini seringkali ya kasus-kasus terjadi. Nah, hati-hati, boleh nggak curcol pakai media sosial? Hati-hati karena identitas terbuka, bola panas untuk resiko dan tekanan, kemudian eh, serangan etika, dan pelaku bisa kabur juga. Dan hati-hati dengan Undang-Undang ITE. Ini belum direvisi sekarang, tapi masuk revisi ya sebenarnya. Tapi masih memungkinkan adanya kemungkinan adanya apa pemidanaan akibat Undang-Undang ITE karena menyampaikan kekerasan seksual di publik gitu ya. Jadi mungkin kalau saran saya sih coba berkonsultasi dengan pendamping ya, biar nanti pendampingnya yang melakukan rilis karena kalau pendampingnya yang melakukan rilis itu resikonya lebih kecil dibandingkan dengan korbannya yang melakukan rilis gitu ya. Ya ini ya bisa eh, datang ke sini. Dan itu pilihan korban ya, boleh sekali. Nah, ini penanganannya. Kemudian, nah pisau penanganannya itu adalah Undang-Undang 12 tahun 2002. Itu memang lebih banyak bicara tentang sanksi pidana. Tapi kalau Permendikti itu hanya di lingkungan kampus. Kalau undang-undang itu berlaku untuk semua orang di semua belahan gitu kan. Di semua orang di seluruh Indonesia gitu kan. Tapi kalau Permendikti itu hanya berlaku di lingkungan kampus negeri saja, bukan kampus negeri ya, kampus di bawah Kemendikti. Nah, ada juga apa SK di perguruan tinggi, jadi peraturan Kementerian Agama tahun 2022 itu juga di lingkungan perguruan tinggi agama gitu kan, berbeda-beda. Tapi itu hanya sanksi, itu memberikan sanksi administrasi. Jadi sebanyak-banyaknya sanksi yang diberikan itu adalah di DU. Kemudian pertor, ini pertornya UB, itu ada sanksi etik. Nah, apakah ini sifatnya, salah satu? Enggak. Sifatnya tiga-tiganya bisa terjadi gitu ya. Oh ya, ini PMA nomor 73 tahun 2022. Nah, oke. Mungkin itu dulu ya. Nanti mungkin lebih banyak kita berdiskusi. Oke, terima kasih banyak Bu Dia atas pemaparan materinya yang sangat menarik ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa ditahan dulu pertanyaan yang nantinya akan disampaikan karena kita akan beranjak ke pemateri selanjutnya yaitu dari Mbak Etika Nurmaya. Mbak Etika, apakah sudah bergabung di Zoom? Baik, kabarnya gimana Mbak Etika? Suaraku kedengeran nggak? Kedengaran Mbak? Baik, mungkin bisa langsung dimulai saja Mbak pemaparan materinya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman nggak bisa menyalakan kamera karena ini kendala sinyal. Terus juga aku kira tadi pamflet awal itu kan kalian di Averus ya. Nah jadi aku kira sebenarnya kalian tuh offline. Maaf Mbak Etika, suara Mbak Etika kecil sekali di kamera.
Oke, kedengeran nggak? Nah, udah cukup jelas, Mbak. Nah, aku kira awalnya itu kan kalian di Averus offline gitu ya. Nah, jadi aku mohon maaf tidak menyediakan PPT karena aku kira tadi ya ampun ini bakal kasihan banget teman-teman gitu kalau harus pindah slide gitu kan. Jadi mungkin aku akan lebih bercerita tentang isi dari eh, PPKS kali ya. Nah, eh, kalau kita lihat dari latar belakang munculnya PPKS, pada saat itu sejauh itu tidak ada payung hukum yang jelas untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus, kan. Nah, padahal sebenarnya banyak terjadi kasusnya tuh. Nah, mungkin hanya mungkin di kampus itu hanya ada kode etik gitu ya. Nah, kalau kode etik itu kan ketika terjadi suatu tindak pemerkosaan gitu ya misalnya. Nah, itu bisa jadi pelaku dan korban ini sama-sama dikeluarkan gitu dari kampus. Karena apa? Klausul yang dipakai itu lebih ke klausul tindakan asusila. Jadi dianggapnya melanggar kode etik. Dan ini pernah terjadi di salah satu kampus di Malang. Pada saat itu saya ikut dampingi. Jadi ceritanya dia itu ngontrak. Nah, teman-teman satu kontrakannya itu semua satu organisasi gitu. Nah, dia sendiri yang enggak gitu kan. Nah, jadi dia sendirian di kontrakan dan ternyata cowoknya ini datang ke kontrakan tanpa apa ya, istilahnya nggak janjian lah, tiba-tiba datang. Dan tahu-taunya pada saat dibukakan pintu kontrakannya itu dia masuk dan eh, ngajak dengan cara memaksa gitu. Nah, ternyata ada tetangganya yang melihat, tapi tetangga ini hanya melihatnya, wah ada cewek cowok berduaan gitu kan kontrakan, padahal kontrakannya kan nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, akhirnya tetangganya ini yang melapor ke kampusnya mereka gitu. Jadi mereka satu kampus, melapor ke kampus mereka dan dianggapnya itu sudah melanggar kode etik gitu. Meskipun kejadiannya tidak di kampus ya, di kontrakan sendiri. Nah, akhirnya apa? Dia dia dua-duanya dikeluarkan. Dikeluarkannya ini ya karena dianggapnya itu mencemarkan nama baik kampus gitu. Dan yang dipakai hanyalah kode etik gitu kan. Karena pada saat itu memang belum ada PPKS. Nah, dan eh, latar belakang adanya PPKS ini pada saat itu datanya ada 27% dari aduan yang diterima sama Komnas Perempuan itu terjadi di kampus sekitar kalau nggak salah 77%. Terus dosen juga menyatakan, oh sorry, jadi dari 27 kasus yang diterima sama Komnas Perempuan itu terjadi di kampus itu dan diperkuat dengan ada 77% dosen yang menyatakan kekerasan seksual itu pernah terjadi di kampus mereka gitu. Tapi 63% kasus itu tidak pernah dilaporkan. Nah, eh, pada saat itu memang hanya undang-undang yang istilahnya tidak jauh beda dengan PPKS itu hanya ada undang-undang perlindungan anak dan itu pun hanya membantu korban usia anak gitu kan. Terus ada undang-undang PKDRT otomatis itu hanya membantu korban dalam perkawinan. Terus ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang gitu kan. Dan itu hanya membantu orang terjerat sindikat perdagangan gitu. Nah, dari situlah akhirnya eh, muncul undang-undang TPKS itu Permendikbud 30 ini di tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, terus bagaimana untuk pengimplementasiannya? Nah, pertama itu stepnya adalah membentuk panitia seleksi atau kita seringnya nyebutnya itu pansel gitu. Nah, pansel ini sifatnya ad hoc. Nah, kriterianya sudah diatur, yakni ada pernah mendampingi korban kekerasan seksual, terus pernah mengikuti organisasi di dalam atau di luar kampus yang fokus di isu kekerasan seksual, di isu gender dan disabilitas, terus pernah melakukan kajian terkait itu, terus juga tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual.
individual. Nah, ini jumlahnya itu minimal, eh, kalau aku, sorry ya, kalau aku nggak salah itu minimal 3 dan maksimal 7. Nah, keanggotaan perempuan itu paling sedikit 2/3. Nah, dan itu harus dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswanya. Nah, setelah terbentuk pansel, pansel ini, eh, oh sorry, perguruan tinggi ini mengusulkan si calon pansel ini ke laman yang sudah disediakan sama Mendikbudristek, terus kemudian mereka akan diberi pembekalan pelatihan. Nah, nanti kalau sudah, perguruan tinggi bakal mengadakan uji publik dan terakhir pasti tentulah munculnya SK gitu. Nah, itu untuk tahap panselnya. Nah, setelah pansel beres, baru tahap selanjutnya itu diadakan seleksi calon anggota Satgas. Jadi kalau selama ini teman-teman mungkin taunya harus ujuk-ujuk bikin Satgas gitu kan, dan yang membuat adalah kampus gitu. Ya memang benar yang bikin kampus, cuma sebelum Satgas ini aturannya adalah harus membentuk pansel dulu gitu, dan pansel ini dapat pelatihan dari Kemendikbud langsung. Nah, setelah step pansel ini beres, barulah pansel yang bertugas untuk membentuk anggota Satgas. Nah, syarat dari anggota Satgas itu sama, nggak ada bedanya dengan syarat pansel. Nah, komposisinya itu ketua itu dari unsur pendidik, terus sekretaris itu bisa dari tenaga tenaga kependidikan atau mahasiswa. Nah, terus anggotanya itu minimal 50% dari mahasiswa. Nah, setelah terpenuhi, barulah nanti ada review administrasi gitu kan dari. Suaraku udah jelas belum? Oke. Udah, Mbak. Nah, nanti setelah eh, selesai baru dilanjut sama review administrasi, terus ada step wawancara, terus ada penghitungan komposisi gitu kan. Nah, kalau sudah beres semua, barulah perguruan tinggi mengeluarkan SK. Nah, setelah SK ini keluar, eh, mereka bakal mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kemdikbud juga. Nah, eh, sasarannya siapa yang diatur dalam Permen PPKS ini? Itu ada dua cakupan. Ada kalau berdasarkan individunya itu eh, menaungi sivitas akademika eh, maupun warga kampus gitu ya, yang yang masih terdaftar sebagai bagian dari perguruan tinggi tersebut. Nah, jadi istilahnya misalkan aku adalah seorang alumni, jadi belum seorang alumni yang bisa dibilang pernah mengalami kasus gitu ya pada saat kuliah gitu kan. Itu sepertinya belum bisa gitu. Nah, tapi jadi yang diurus itu kan hanya yang bisa ditangani itu hanya mereka yang masih eh, bagian dari kampus itu gitu. Nah, tapi eh, ini juga masih bisa digunakan untuk memproses laporan dari sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang dia sudah tidak lagi terdaftar sebagai sebagai bagian dari perguruan tinggi itu. Jadi katakan aku alumni dan ada nih teman kampusku yang dia mengalami kekerasan seksual gitu kan. Nah, ini aku bisa melaporkan itu gitu. Karena yang aku laporkan ini dia masih bagian dari kampus. Meskipun aku sudah bukan bagian dari kampus, tapi aku bisa melaporkan. Nah, terus yang kedua itu berdasarkan lokasinya. Jadi eh, PPKS ini tidak hanya menangani kasus yang terjadi di kampus saja, tapi di luar kampus juga bisa. Eh, yang terpenting, pada intinya itu semua eh, semua warga kampus yang dia menjalankan tridharma perguruan tinggi gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan dia lagi KKN gitu kan, KKN itu kan jelas gak di kampus gitu ya, ada di suatu desa gitu kan misalkan. Nah, itu ternyata ada kasus kekerasan seksual, nah itu bisa dilaporkan. Nah, kalau kalau misalkan di kampus itu ditemui suatu kasus tapi
belum ada unit penanganannya bagaimana. Nah, jadi kita bisa mengawalnya melalui beberapa jalan. Nah, bisa dari regulasi ataupun edukasi. Kalau misalkan regulasi berarti kan kita harus mencari payung hukumnya gitu ya. Yang pertama pastilah dari regulasi internal kampus itu. Adakah gitu aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat oleh kampus untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Nah, ada juga kita tentunya sudah punya Permendikbudristek itu ya. Eh, dan itu hanya untuk aku menyebutnya kampus umum gitu. Tadi juga sudah disinggung sama Budia. Nah, eh, terus kalau untuk kampus Islam itu memang ada sejak tahun 2019 ada keputusan Dirjen Pendis kalau nggak salah nomor 549 sorry 5.494. Nah, itu tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada perguruan tinggi agama Islam. Terus diperkuat lagi kalau nggak salah muncul di tahun eh, 2001 atau 2021 atau 2022 gitu. Itu ada regulasi terbaru lagi. Nah, jadi dari regulasi sudah ada nih gitu kan. Nah, terus kalau dari segi edukasinya ya kita harus gencar gitu dari kajian-kajian terus ruang-ruang diskusi kayak ini dan itu juga difokuskan kepada isu yang sama gitu nggak hanya dari kalangan internal kampus aja kayak misalkan eh, BEM gitu kan tapi juga dari kalangan eksternal kampus ya kayak PPI atau OPK yang lainnya. Nah, tujuannya apa biar semua sektor itu tahu apa sih urgensi dari isu-isu tersebut gitu. Nah, terus juga yang terpenting adalah solidaritas. Nah, solidaritas itu kuncinya nih. Nah, antara organisasi ekstra mahasiswa juga intra itu harusnya kolaborasi gitu. Kalau perlu bahkan diperkuat sama jaringan luar. Karena apa? Di Malang aku pernah menemui suatu pola gerakan gitu kan dari beberapa organisasi, beberapa komunitas gitu ya, yang dia menyuarakan isu-isu tentang perempuan, tapi ternyata pola gerakannya adalah ketika ditemui suatu kasus gitu. Nah, ini istilahnya mereka itu kayak rebutan korban gitu loh. Jadi kayak kayak misalkan aku dari komunitas A gitu kan. Terus sorry itu saya, misalkan di UB ada korban gitu ya. Nah, aku tuh akan mendekati si korban ini, ayo tak bantu ya, nanti tak bantu sama komunitas A gitu. Nah, ternyata si korban ini juga mempunyai temannya di komunitas B gitu. Nah, si komunitas B ini akhirnya bilang, ayo sama aku temani, aku bantu sama teman komunitas B. Udah ke komunitas B aja, nggak usah ke komunitas lainnya gitu. Nah, itu kan istilahnya eh, perebutan korban gitu ya. Akhirnya apa? Eh, si korban ini malah digeret ke sana kemari gitu. Dan antara istilahnya antara organ satu dan organ lainnya dalam penanganan kasus itu kan bisa dibilang nggak sama tuh. Nah, di situ jadi eh, solidaritas adalah kunci yang aku maksud di situ. Jadi kalau di UB ada eh, eksekutif mahasiswa, nah dia jangan sampai bersinggungan dengan eh, kalian sebagai PMI gitu. Nah, ini eh, harus kolaborasi juga. Nah, kalau misalkan di kampus sedang proses pembentukan, nah kita bisa mengawal dari step-step yang dijalankan melibatkan misalkan melibatkan diri jadi bagian gitu kan. Kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa unsur dari Satgas ini juga terdiri dari mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa sebagai mahasiswa kita pun juga bisa jadi bagiannya gitu. Jadi nggak istilahnya nggak misalkan kalian ngerti nih, oh lagi dibuka Satgas, enggak aku nggak mau ikut. Jadi kalau aku ikut aku nggak bisa kritik kayak gitu kan. Kan dia kan hobinya hanya kritik-kritik gitu. Nah, ini janganlah kita join aja gitu. Join dan kita ikut menangani gitu kan. Nah, terus juga bisa dari uji publik yang diadakan tadi gitu. Nah, setelah kalau uji publik itu yang di step panselnya itu kan. Setelah pansel eh, selesai
selesai melakukan pelatihan, jadi perguruan tinggi ini kan mengadakan uji publik. Nah, jadi dari uji publik ini kita bisa ngelihat gitu loh. Uji publik itu kan uji integritas gitu dari para calon gitu kan, layak atau enggak gitu. Nah, kalau memang kita tahu dia pernah jadi pelaku ataupun pelaku gitu ya, pendukung pelaku ini bagiku adalah pelaku kedua, dalam tanda kutip pelaku kedua. Karena bagaimanapun juga yang namanya pendukung ya pasti membenarkan apa yang dilakukan oleh pelaku kan. Itu bisa kita usulkan gitu, melalui prosedur uji publik itu. Nah, kalau misalkan di kampus sudah ada unit pelayanannya, ya kita kawal gimana kinerjanya gitu. Kalau kita menggunakan PPKS, problemnya adalah PPKS ini tidak berlaku surut. Gitu. Maksudnya kasus kekerasan seksual yang bisa diproses menggunakan PPKS ini hanyalah kasus kekerasan seksual yang terjadi setelah peraturan ini diputuskan. Jadi di tahun kasus-kasus yang terjadi di tahun 2021. Nah, perguruan tinggi ini harus memastikan Satgas ini melakukan 4 hal. Ada pendampingan, pelindungan, terus pengenaan sanksi administratif gitu kan, terus juga pemulihan korban. Terus pengimplementasian PPKS ini itu gak hanya diadakan oleh unit pelayanan aja gitu, tapi juga melalui penguatan budaya kampus gitu, kayak pembelajaran, jadi ada matkul tentang gender, terus orientasi kayak misalkan acara orientasi mahasiswa itu ada materi tentang PPKS ini gitu kan. Terus organisasi mahasiswa juga kalau mengadakan seminar, mengadakan diskusi publik, mengadakan pelatihan itu juga bahas tentang hal-hal yang serupa gitu kan, hal yang terkait. Nah, kalau memang sudah ada pelayanan, ini nggak mudah juga ya untuk kita tahu seluruhnya seluk-beluk dalamnya itu gimana gitu. Karena nggak semua itu bisa nggak semua itu boleh terpublish gitu kan. Nah, dalam artian kayak misalkan identitas korban, terus siapa yang menjadi korban, itu kan memang sifatnya rahasia. Nah, dengan banyaknya hal-hal yang sudah kita bahas tadi, itu bisa jadi tolak ukur itu ada di posisi mana kampus kita nih gitu. Nah, kalau misal sudah jalankan segala prosedurnya sampai-sampai dianggap sebagai kampus terbaik gitu ya dalam penanganan kasus kekerasan seksual gitu, atau penanganan perhubungan gitu kan, atau bahkan dikatakan bahwa kampusnya bersih dari kekerasan seksual gitu kan. Nah, ini kalau menurutku baik atau tidaknya itu bukan berdasarkan dari tidak adanya kasus, karena pelaporannya istilahnya dia mendapat penghargaan gitu ya misalkan itu karena pelaporannya bersih gitu. Bersih berarti nggak data pelaporan itu nol, terus dengan begitu dianggapnya ya tidak pernah terjadi kasus di kampus tersebut gitu kan. Nah, itu maksudnya pelaporan bersih ya. Nah, karena pelaporan bersih terus akhirnya dikasih penghargaan. Nggak yang kayak gitu. Tapi layak atau enggaknya dia mendapatkan penghargaan itu karena dalam proses penyelesaian problem tersebut itu dapat terselesaikan dengan baik dengan masalah tentunya bagi korban. Nah, korban itu prioritas utama. Suatu kemustahilan ya bagiku ketika dalam suatu kampus dibilang nol gitu, tidak ada kasus sama sekali. Ini bukan berarti pesimis ya, tapi pun mungkin bisa dibilang persentasenya itu sangat kecil ya. Istilahnya secara hukum alam ya dunia kita ini kan dunia yang positif negatif gitu. Kalau memang nggak ada berarti bisa jadi ketidakadaan tersebut itu dikarenakan si korban tidak berani melapor. Nah, kalau dibilang nol kasus, itu malah yang perlu kita pertanyakan. Benar nggak nol? Atau karena korban nggak berani melapor? Nah, kalau korban nggak berani melapor, berarti sudah jelas secara edukasi kita gagal. Apalagi secara regulasi. Gitu aja, aku kembalikan ke moderator. Halo Mbak Etika, masih bergabung di Zoom? Halo, Maaf, ya, tadi sedikit terputus.
Ya, sudah. Tadi aku sudah serahkan ke moderator. Oke, makasih banyak ya Mbak Etika. Maaf tadi ada sedikit kendala. Baik, sahabat-sahabati, selanjutnya kita akan berada di sesi diskusi. Nah, untuk sesi diskusi ini akan diberi waktu selama 30 menit. Silakan bagi sahabat-sahabati yang mempunyai pertanyaan atau ingin meminta saran atau mengutarakan pendapat, bisa menggunakan fitur raise hand ataupun menuliskan di kolom chat Zoom. Oke, terima kasih. Baik, untuk sahabati Azaria, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berarti ini suara saya udah kedengeran kan ya? Jelas, sahabati. Oke, jadi saya mau tanya ke Budia mengenai instrumen hukum yang tadi Budia jelaskan itu ada 3 kan ya untuk di Universitas Brawijaya itu instrumen hukum yang tadi disebutkan itu dapat dijatuhkan secara kumulatif, alternatif atau kondisional atau salah satu aja gitu ke pelaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu diaturnya kekerasan seksual dalam KUHP baru. Padahal kan kekerasan seksual ini kan termasuk Tipitsus kan ya. Maksudnya dia punya undang-undangnya sendiri. Tapi ternyata diatur lebih lanjut di dalam KUHP. Nah, itu tanggapan Ibu bagaimana? Apakah dengan keberadaan KUHP baru ini memperkuat instrumen hukum untuk kasus kekerasan seksual atau malah melemahkan? Itu saya merujuk pada pasal 425, 416, 424, 475, dan pasal 416 sampai 424. Pokoknya sekitar pasal 400-an itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu kita sering membahas mengenai kasus kekerasan seksual. Ini juga berarti kan terkait dengan konsen atau persetujuan kan. Kalau misalkan kita mungkin merangkul kan ada orang daerahnya kan beda budaya. Ada yang saling merangkul atau memeluk itu biasa karena persetujuan bersama. Nah, ada nggak sih syarat-syarat tertentu agar suatu perbuatan yang saling sentuh ini dapat dikatakan berlandaskan konsen atau persetujuan? Soalnya saya agak bingung ini tentang batas-batas konsen, tentang bentuk-bentuk konsen itu seperti apa. Eh, Mungkin cukup dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sahabat Zaria. Mungkin langsung saja saya serahkan ke Budia untuk menanggapi pertanyaan dari sahabati. Iya, saya izin off kamera ya, karena sinyalnya dari tadi keluar-keluar. Jadi menarik ya, pertanyaannya ada 3 dan cukup kritis ya. Yang pertama terkait dengan ini apa istilahnya? Apakah sanksinya itu bersifat kumulatif? Iya. Jadi sifatnya kumulatif, artinya itu bisa dibebankan beda-beda gitu ya. Jadi karena ada 3 ketentuan. Jadi misalnya etik itu misalnya ada pembatasan-pembatasan yang memang diberikan oleh fakultas karena di Pertor 70 tahun 2020 gitu itu Pertor pertama ya termasuk yang menginisiasi sampai munculnya Permendikbud Dikti 30 tahun 2021 karena tahunnya masih 2020 yang punya UB. Artinya itu memang termasuk rintisan yang ada di UB tentang kekerasan seksual. Nah, itu memang memberikan semangat luar biasa karena setiap fakultas itu akhirnya bisa menindak pelaku kekerasan seksual gitu kan. Nah, kemudian Permendikbud Dikti memberikan terhadap munculnya tim yang namanya tim Satgas ini, yang nantinya tim Satgas ini bertugas melakukan percepatan terhadap penyelesaian kekerasan seksual dengan penanganan yang komprehensif gitu ya. Itu kemudian yang undang-undang TPKS-nya itu tentu saja mekanisme yang berbeda lagi karena hubungannya dengan kepolisian.
Artinya apa? Kalau berhubungan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ini memberikan kewenangan atau memberikan beberapa jenis kategori kekerasan seksualnya gitu kan. Yang mana kemudian kategori-kategori itu lah yang kemudian apakah masuk di dalam unsur-unsur tindak pidana atau tidak. Nah, tadi ini juga terkait dengan permasalahan yang kedua. Bu, gimana kalau kekerasan seksual itu, karena kekerasan seksual itu sebenarnya kan dulu Komnas Perempuan itu memberikan 15 ya, mengusulkan sebenarnya di naskah akademiknya itu 15 bentuk kekerasan seksual. Tapi kemudian di scrap tinggal 9 kekerasan seksual atau ya 9 kekerasan seksual yang ada di dalam Undang-Undang TPKS. Nah, kenapa kok cuman bersisa itu? Yang lain kemana? Ternyata yang lain itu sudah dititipkan di undang-undang yang lain, misalnya pemerkosaan di dalam undang-undang TPKS perkosaan nggak ada, adanya di dalam KUHP gitu ya. Perzinahan itu kan kekerasan seksual, tapi tidak ada kemudian di dalam apa undang-undang maaf tidak ada di dalam undang-undang TPKS, tapi adanya di ini ya KUHP. Jadi seperti itu. Pornografi ada undang-undangnya sendiri gitu ya. Kalau nggak salah itu ada ya banyak termasuk apa listnya termasuk banyak ya. Jadi undang-undang yang terkait undang-undang ITE itu juga ada gitu ya. Jadi bisa juga digunakan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Jadi sebenarnya undang-undang yang lain itu sebenarnya cukup banyak yang bisa atau berkaitan trafficking misalnya itu juga gitu ya. Itu kan juga khusus juga gitu dan itu termasuk kekerasan seksual tapi sudah diatur tersendiri gitu. Jadi memang ada undang-undang yang memang berbeda gitu ya yang bisa digunakan untuk penyelesaian saat kasus kekerasan seksual. Jadi itu. Kemudian yang ketiga tentang konsen, memang tidak selalu bahwa konsen itu menentukan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Tapi batasan itu cukup membantu ketika kita di dalam lingkungan, boleh dikatakan di dalam lingkungan ini ya, di dalam lingkungan kampus gitu kan. Karena nanti kalau misalnya begini, eh, dosen berselingkuh dengan mahasiswi gitu kan. Nah, ini kata misalnya kasus kemarin ya, ada di salah satu universitas gitu ya, dosen berselingkuh dengan mahasiswa gitu ya. Eh, nah, kalau dosen berselingkuh dengan mahasiswa ini kategorinya apa? Apakah itu termasuk kekerasan seksual atau tidak gitu kan? Nah, itu kan kita harus melihat benar ya tentang persetujuan itu. Walaupun persetujuan itu tidak menjadikan pembolehan dari kekerasan seksual itu sendiri. Misalnya, kita kan tadi juga sudah disebutkan ada Undang-Undang PKDRT 23 tahun 2004 misalnya. Nah, Undang-Undang PKDRT itu juga memberikan batasan gitu ya kekerasan seksual meskipun kan suami istri itu kan mereka sudah oke ya untuk hidup bersama-sama. Tapi kan itu tidak berarti bahwa eh, boleh memaksakan eh, boleh memaksakan hubungan seksual gitu kan. Nah, itu diatur di dalam nikah saja diatur apalagi yang nggak menikah gitu kan. Jadi itu mungkin yang saya bisa jelaskan terkait dengan ini ya persetujuan ya. Jadi persetujuan itu memang menjadi salah satu hal yang cukup krusial dan menjadi perdebatan dalam kasus kekerasan seksual. Terima kasih atas paparannya Bu Diah. Untuk sahabat Yazaria, apakah ada feedback atau sudah cukup? Ada feedback berarti sebentar ya. Baik Bu Dia mengenai yang poin ketiga itu kan tadi kita membicarakan tentang konsen dan persetujuan. Nah, saya itu kan sering banget lari atau olahraga di sekitar kampus UB. Dan itu banyak banget kalau takaran saya itu catcalling. Tapi takaran sahabat saya itu bukan catcalling. Takaran sahabat saya yang lain itu bukan catcalling, tapi takaran teman saya yang perempuan itu catcalling. Nah, perkara catcalling ini kan akhirnya kan kayak beda-beda gitu kan, nggak ada batasannya. Nah, dari Ibu sendiri, itu ada nggak sih Bu kayak takaran untuk menentukan suatu jeritan dari laki-laki yang di pinggir jalan itu catcalling atau enggak? Soalnya
yang saya alami itu kata-katanya biasanya gini, wah mbaknya taruna ya, calon taruna ya kok lari kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi kayak menurut saya tuh saya nggak begitu suka diramah-ramahin kayak gitu. Saya jarang jarang banget mau berinteraksi dengan laki-laki asing dan itu jadi ngeblur gitu buat saya batasannya gitu. Jadi kalau misalnya tadi berarti ada ini ya, memang situasi saya juga mengkomplain tapi sepertinya juga belum ditindaklanjuti gitu ya. Komplain saya itu kemarin kenapa sih di UB itu kok lampunya itu kok temaram gitu ya. Seringkali temaram dan itu seringkali kemudian menjadikan orang-orang yang mau melakukan tindakan-tindakan tertentu itu jadi ini gitu ya. Tapi itu juga belum diproses gitu ya. Terus kapan hari itu juga udah pernah komplain karena ada ini apa ini ya kelainan kekerasan seksual gitu ya yang membuka alat kelamin itu di beberapa tempat di Brawijaya itu kemarin eh, juga belum diproses gitu akhirnya eh, kita berpikirnya begini, kalau misalnya regulasi memang tidak bisa bantu, kita sendiri juga harus melakukan mitigasi resiko gitu kan. Misalnya nih, kalau kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang kelainan yang kemudian mereka membuka celana atau alat kelamin itu ya udah ditertawakan gitu ya. Jangan malah teman-teman apa tinggal pergi lari gitu ya. Sama dengan misalnya teman-teman catcalling, catcalling kan jelas gitu kan. Tapi catcalling itu memang ada batasannya apakah itu ejekan, apakah itu catcalling yang terkait dengan kekerasan seksual. Karena kalau kekerasan seksual itu selalu menyerang fungsi reproduksi seseorang gitu ya. Misalnya apa eh, misalnya menyerang tubuh tertentu gitu ya atau menyerang gender gitu ya itu termasuk catcalling tapi kalau tidak itu nggak termasuk catcalling yang diatur di Undang-Undang TPKS gitu kan artinya bisa diproses hukum nah tapi kadang-kadang proses hukum kita kan seperti yang kawan-kawan ketahui ya prosesnya nggak sederhana nggak ini gitu ya butuh pembuktian dan sebagainya tapi tidak berarti bahwa itu tidak bisa dilakukan kadang-kadang butuh keteguhan dari kita untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual itu sendiri dari survivor ya atau korban. Nah, jadi menurut saya ketika terjadi sebenarnya bukan Azaria aja gitu ya. Beberapa banyak kawan-kawan barangkali juga mengalami situasi yang sama. Itu biasanya kalau saya langsung saya datengin gitu ya. Apa maksudnya ngomong kayak gitu? Gitu. Maaf saya nggak nyaman gitu ya. Jadi menyampaikan itu. Nah, kalau kita menyampaikan, ya mereka pasti akan bereaksi gitu ya. Eh, dan sudah dari situ mereka tahu bahwa kita tidak nyaman gitu kan. Kalau misalnya prosesnya misalnya kok dia seperti gimana gimana, setahu saya satpam yang ada di UB itu mereka sangat aware dengan kekerasan seksual, bahkan menjadi tempat rujukan pertama kekerasan seksual selain teman-teman datang ke Satgas gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung lapor ke satpam. Itu nanti akan ditindaklanjuti oleh satpam UB. Kadang-kadang saya berpikir satpam UB lebih tegas kadang-kadang dari apa pejabat-pejabat gitu ya kadang-kadang untuk penanganan kasus kekerasan seksual di lapangan gitu ya. Itu mungkin saran saya. Baik, terima kasih Bu Dia tanggapannya. Gimana sahabat di Azaria, apakah sudah cukup atau masih terdapat feedback lebih lanjut? Sudah cukup berarti. Terima kasih atas jawabannya Bu Dia. Oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Rayon Pancasila. Silakan Rayon Pancasila bisa menuliskan pertanyaannya apa bisa langsung unmic aja. Oke, terima kasih moderator. Terima kasih juga mungkin narasumber pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa on cam karena ada kendala juga. Jadi mungkin pertanyaanku, perkenalan dulu ya. Saya Fajar Rianto dari Rayon Pancasila. Kebetulan juga ada di bidang pengadvokasian mahasiswa. Jadi sedikit banyak paham terkait dengan kekerasan seksual di kampus gitu ya. Mungkin yang saya pahami tadi kan udah disampaikan juga bahwasanya di UBI sendiri itu udah dapat predikat penanganan kekerasan seksual yang terbaik gitu kan di Indonesia gitu kan. Mungkin di situ juga kita nggak tahu indikatornya kayak gimana sehingga dapat
penghargaan tersebut kan. Tapi dalam pelaksanaannya yang kita tahu di UB sendiri itu pada akhirnya terkait dengan penanganan kekerasan seksual di kampus itu semuanya dilimpahkan ke fakultas masing-masing, dan pada akhirnya adanya payung hukum itu merupakan suatu hal yang urgent gitu. Tapi di FISIP, di fakultas saya sendiri, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, itu belum ada payung hukum, di mana kita tahu di UB sendiri kan udah ada peraturan rektor nomor 70 tahun 2020, tapi untuk di FISIP sendiri itu belum ada perdek gitu. Mungkin dari Bu Dia, saya izin menyampaikan pertanyaan saya, di mana gimana lembaga Bu Dia ini bisa terlibat terkait dengan hal ini, dan juga mungkin tanggapan Bu Dia gitu terkait dengan hal tersebut. Kita sendiri kan tahu kita butuh payung aman, kita butuh ruang aman, di mana di situ butuh payung hukum gitu. Dan di FISIP sendiri itu belum ada, Bu. Seperti itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Saya jawab langsung ya Mbak Fatim. Jadi memang kalau yang di ini ya, kalau yang sebenarnya di FISIP itu malah ini ya, timnya malah lebih gercep ya menurut saya. Kalau yang di FISIP kemarin ada beberapa kasus itu timnya malah gercep tuh FISIP gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu harus dengan ada perdek atau apa gitu ya. Karena yang di FH itu ya ada perdek tapi malah nggak jalan. Teman-teman pilih yang mana ya? Perdek tapi nggak jalan gitu ya, atau nggak ada perdek tapi jalan gitu. Saya melihat yang di FISIP kemarin juga ditindak langsung gitu ya, dan sanksinya lebih konkret gitu ya. Kalau saya sih nggak ada catatan ya kalau yang di FISIP ya. Beberapa kasus itu lebih cepat, dan timnya itu memang psikolognya banyak dari kawan-kawan FISIP gitu. Jadi ketua satgasnya itu Bu Ulifa. Kemudian ada tim anggotanya seperti Bu Ratri, Pak Muhammad Sunario, itu Mbak Bu Santi itu dengan perspektif korban semua gitu. Dan penanganannya biasanya di Satgas dan juga di istilahnya ULTKSP. Jadi Pertor itu kemudian membentuk ULTKSP. Nah, ULTKSP itu berkoordinasi cukup intensif gitu ya di kalau antara FISIP sama Satgas ya, kalau itu berkoordinasi efektif, dan menurut saya FISIP itu termasuk yang berani ya untuk penyelesaian kasus kekerasan seksualnya gitu ya. Jadi kalau tidak salah yang terakhir itu sampai mengeluarkan loh di FISIP itu, setahu saya rekomendasinya sampai mengeluarkan. Artinya progresif lah gitu ya. Selain masalah korbannya sudah ditreatment. Itu sih setahu saya sebagai anggota tim Satgas juga gitu ya. Bagaimana sahabat Fajar, apakah sudah cukup atau masih terdapat feedback? Ada sedikit feedback mungkin. Oke, izin menyampaikan ya. Mungkin Bu Dia, pada akhirnya tadi kenapa saya menanyakan terkait dengan payung hukum ya. Sebenarnya di FISIP sendiri agak bingung-bingungan gitu, Bu. Jadi kayak di mana lembaga yang lebih berwenang gitu. Di situ kan ada Satgas PPKS dan juga ada ULTKSP, dan pada akhirnya di situ juga ada dekanat yang menentukan gitu. Pada akhirnya kayak ada satu kasus di situ nanti di situ bisa lebih dijelaskan lagi legalitas dari lembaga-lembaga yang udah ada di FISIP itu sendiri sih, Bu. Mungkin kayak gitu aja sih, Bu. Cukup. Iya, jadi ini ya, ke divisi gini. Jadi memang ada fakultas ya, yang memilih itu korban. Bahkan korban itu penyintas itu boleh memilih misalnya lembaga di luar itu. Misalnya WCC, LBH, Women Crisis Center, LBH, atau mungkin ada subline gitu ya. Itu boleh. Jadi itu adalah hak korban. Jadi hak korban pun dijamin di dalam di dalam undang-undang tidak pidana kekerasan seksual gitu. Yang memilih itu adalah korban. Jadi tapi karena satu
universitas gitu ya, biasanya memang berkoordinasi antara WLTKSP dan juga ini apa tim Satgas. Nah, sebenarnya koordinasi ini bola panasnya itu di pimpinan. Jadi di pasal 13 Permendikbud Dikti nomor 31 yang punya konsekuensi untuk menyelesaikan atau karena ke Satgas dan WLTKSP itu hanya sampai di level mereka memberikan rekomendasi. Nah, keputusannya, eksekusinya itu ada di pimpinan. Nah, pimpinan ini tentu saja rektorat. Nah, rektorat inilah yang kemudian Warek 3 ya, Warek 3 mungkin karena eh, Satgas kan di bawah Warek 3. Nah, itu yang kemudian mestinya memberikan keputusan. Makanya kemarin kalau teman-teman ngikuti nih demonstrasi dari teman-teman EM UB gitu ya, itu juga terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual yang mandek di level rektorat gitu ya. Justru yang di dekanat yang bisa, banyak rektorat bisa menunjuk dekanat untuk bisa menyelesaikan kasus itu, tapi kadang-kadang dekanatnya juga ngelempar ke rektorat gitu ya. Terus siapa yang menyelesaikan gitu kan? Dalam konflik ini sebenarnya yang menyelesaikan ya pertorok mestinya gitu kan. Tapi siapapun unsur pemimpin di sini gitu ya, mestinya menyelesaikan kekerasan seksual itu gitu ya. Makanya sampai sekarang saya juga mempertanyakan komitmen terhadap kekerasan seksual. Mengenai penghargaan menurut saya agak dilematis ya. Saya sendiri sebagai anggota tim Satgas, saya nggak tahu nih harus senang apa enggak dengan penghargaan itu, karena saya melihat juga banyak kasus yang masih terlantar. Saya sendiri secara objektif ya, saya yang saya ini terlantarnya itu bukan apa-apa. Kita sudah sampai rekomendasi gitu ya, tapi itu kemudian nggak ada kebijakan tindak lanjut dari pimpinan. Itu saja yang membuat saya kecewa. Terima kasih Bu Dia untuk tanggapannya. Saya ini tanyakan lagi kepada sahabat Fajar, apakah sudah cukup atau masih terdapat feedback? Cukup sahabati, terima kasih. Terima kasih kembali sahabat. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Alis, bisa langsung on mic. Terima kasih waktunya untuk moderator. Sebelumnya mungkin selamat malam ya buat sahabat-sahabati dan juga pemateri pada malam hari ini. Dan saya juga izin mengucapkan terima kasih banyak untuk Budia dan Mbak Etika untuk yang sudah meluangkan waktunya pada diskusi malam hari ini terkait kesalahan seksual ataupun kasus kekerasan seksual yang sudah mungkin sering kita bicarakan untuk kita sebut dengan gunung es ya, yang dalam hal ini kasus kekerasan seksual ini yang terlapor ataupun terlihat itu cuma ujungnya aja gitu di publik ataupun di ranah publik, karena masih banyak kasus yang akhirnya belum terungkap karena mungkin dari penyintasnya sendiri atau korbannya sendiri belum mampu ataupun belum berani gitu untuk melaporkan kasusnya gitu. Yang bahkan dalam suatu kasus kekerasan seksual forumnya atau ad hoc-nya itu disamakan dengan kasus plagiarisme ataupun bahkan kasus dalam rumah seperti pertengkaran dengan teman yang akhirnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual ini disamakan dengan dua kasus tersebut gitu. Lalu jikapun korban ataupun penyintas ini melaporkan kejadiannya pun masih dalam tahap praduga untuk pelaku tersebut, yang entah itu nanti akhirnya terbukti atau tidak, kan itu juga ada konsekuensinya tersendiri gitu. Ya bahkan pun misalkan nanti udah tindakannya ataupun hukumannya itu kan juga malah menjadi kasus ini amnesia gitu, karena akhirnya setelah ada hukuman seperti mungkin skorsing ataupun bahkan dikeluarkan, yang hal ini pun pelaku masih setelahnya itu masih bisa berkeliaran bebas ataupun masih bisa berkegiatan seperti biasa gitu. Nah dalam kasus kekerasan seksual pun mungkin hemat saya ya itu ada tabir tipisnya, yakni terkait hak dari pelaku, yang mungkin pelaku bunuh diri ataupun pelaku yang bisa stres gitu. Nah, mungkin gimana sih tanggapan dari Budia dan Mbak Etika terkait kasus kekerasan seksual ini akhirnya jadi di-compare dengan adanya hak pelaku yang tadi gitu. Maksudnya kita masih memikirkan hak dari pelaku seperti kasihan, seperti itu sih dari saya.
Baik, terima kasih Mbak Alis atas pertanyaannya. Bisa ditanggapi terlebih dahulu, baik itu dari Bu Dia terlebih dahulu ataupun Mbak Atika. Saya persilakan. Iya, Mbak Etika dulu kah? Eh, Nggak apa-apa. Monggo Bu Dia bisa terlebih dahulu untuk menanggapi pertanyaan dari sahabat Alis. Iya, itu memang menjadi perdebatan ya. Tapi kalau di dalam timnya kemarin di dalam UB gitu ya, karena memang ada ini ya kesehatan mental gitu ya. Jadi ada kesehatan mental juga pusat traumatik UB gitu kan. Maka kemudian yang ditangani dua-duanya. Jadi kita juga menawarkan terhadap pelaku juga karena pasca kekerasan seksual yang terjadi, pelaku itu juga menjadi korban dari perundungan. Jadi itu faktanya gitu ya. Tapi kalau misalnya jadi kasihan nggak dengan pelaku gitu ya? Jawabannya sih kalau saya enggak ya, karena pelaku kan melakukan kekerasan seksual juga tanpa kasihan gitu kan. Nah, tapi kita melihat bahwa siapapun itu tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan perendahan gitu kan. Nah, ketika dia juga menjadi korban dari situasi yang lain, maka secara otomatis kita akan membantu dia dengan uh, di pusat traumatik itu, tapi di pusat traumatik itu tidak akan menghilangkan pidana yang nanti atau sanksi administrasi yang akan diterima oleh pelaku gitu intinya. Jadi semangatnya tetap zero tolerance ya untuk kekerasan seksual gitu. Jadi nggak ada toleransi. Bahkan kemarin di fakultas gitu ya, saya sudah bilang kalau kelas saya itu kalau ada pelaku KS, mending nggak usah masuk kelas saya karena belum ikut kelas saya pasti nilainya sudah D gitu ya. Artinya sudah tidak bisa ini ya, artinya sudah tidak saya akui untuk mengikuti perkuliahan saya gitu ya. Jadi kemarin ada pelaku KS juga di kelas saya dan dia mendapatkan nilai dia masuk 2-3 kali saya sudah umumkan beberapa kali akhirnya dia paham dia keluar dari kelas saya gitu. Artinya apa ya, saya komitmen untuk zero tolerance untuk kekerasan seksual. Jadi karena apa ya, institusi tidak memberikan kejelasan untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual gitu ya, makanya kita sebagai pengajar gitu ya juga harus bertindak tegas di sana. Dan terkait dengan misalnya itu disamakan dengan plagiasi, aduh kalau teman-teman tahu gitu ya situasi yang ada di dalam internal gitu ya struktural kadang-kadang yaitu tadi loh saling lempar gitu ya. Kalau sudah saling lempar setelah itu disebutkan bahwa eh, kekerasan seksual itu ini ya apa sebentar. Jadi kekerasan seksual apa kalau enggak korbannya itu juga bisa dituntut gitu ya. Jadi saya itu pernah mendampingi korban sampai ke ini gitu ya. Itu tim pimpinan sampai sampai menyampaikan bahwa ya apa ya intinya itu uh, karena korban mau juga gitu kan karena korban mau gitu jadi dicari alasan korban mau itu dan kemudian korban mau kok diajak janjian gitu kan janjiannya kan bukan untuk kekerasan seksual tapi ya kalau kita mau mengejar gitu kan. Nah tapi intinya adalah ya itu juga termasuk asusila jadi korban juga bisa dihukum gitu ya. Bayangkan itu ada korban eh, berhadapan dengan orang-orang dengan perspektif yang seperti itu gitu ya. Nah, itu sudah kacau gitu kan. Dan ya memang kita harus mengawasi ya, mengawasi penyelesaian kasus kekerasan seksual. Makanya kemarin benar tuh kalau apa teman-teman EM itu sampai memprotes gitu ya, eh, pimpinan gitu ya. Dan saya nggak tahu nih teman-teman ngikutin apa enggak gitu ya. Kelanjutannya saya juga agak sedikit kehilangan terakhirnya bagaimana. Tapi intinya adalah memang tentang komitmen kekerasan seksual itu yang belum dari akar rumput ke tingkatan yang paling tinggi gitu di Universitas Brawijaya.
Terima kasih Bu Dia untuk tanggapannya. Mungkin saya serahkan ke Mbak Atika untuk menanggapi pertanyaan dari sahabat Tia Alicia tadi. Eh, setuju sih dengan yang dikatakan sama dia tadi, zero tolerance pelaku. Cuman begini Bu, ini aku jadi pengen tanya ke Bu Dia ini. Eh, masih istilahnya masih ada beberapa kawan itu yang mengatakan kalau kayak misalkan membuka identitas pelaku gitu ya. Kalau korban kan jelas kita harus menutupi gitu kan segala identitasnya itu. Nah, ada yang Maaf Mbak Atika, suaranya kecil sekali. udah kedengaran belum? Nah, sudah cukup jelas Mbak. Oke. Jadi mungkin nanti Bu Dia bisa membantu juga ya dari perspektif hukumnya. Jadi kan ada beberapa kawan itu yang menganggap kayak identitas pelaku itu ya sudah kita buka aja gitu loh. Itu sebagai efek jerah gitu kan untuk si pelaku gitu. Istilahnya dia melakukan kekerasan seksual itu aja nggak pikir-pikir gitu kan bagaimana nanti korban si istilahnya dalam korban gitu ya. Nah, tapi ada juga nih kawan-kawan yang bilang kalau identitas pelaku itu ya juga harus ditutup gitu karena nanti bukan hanya pelaku aja yang diserang tapi juga mungkin istilahnya kalau orang-orang yang fanatik itu akan menyerang keluarga si pelaku juga gitu loh. Padahal kan bisa dibilang keluarga pelaku itu juga nggak terlepas dari kasusnya itu kan. Jadi, cuma yang jelas kalau kalau aku pribadi tetap zero toleransi sih untuk si pelaku. Cuman bagaimanapun juga ya kita harus menyelesaikan masalahnya itu kan seadil mungkin ya gitu. Jadi kalau memang akhirnya kayak misalkan mengganggu psikis si pelaku juga gitu ya, nanti jatuhnya mungkin ke si pelaku ini juga perlu penanganan psikologi juga kali ya. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Etika dan juga Bu Dia atas tanggapannya. Mungkin saya serahkan ke Mbak Alis, apakah masih ada feedback atau sudah cukup? Baik, mungkin matur suwun Gi untuk jawaban dari Bu Dia dan eh, Mbak Etika gitu. Mungkin saya izin feedback ini juga mungkin dari pendapat saya gitu ya. Sementara misalkan kalau memang kita sama-sama memahami tentang penanganan kekerasan seksual, mungkin kita juga tidak bisa kemudian berpandangan bahwa ada hak pelaku gitu dengan mindset bahwa pelaku ini kasihan nantinya. Yang bagaimana juga dengan korban yang kemudian sudah mengalami dan tidak bisa lapor atau tidak berani lapor dengan kondisi mereka gitu. Jadi mungkin poinnya di sini adalah oke, kita juga harus mengikuti asas dari hak asasi manusia tentang peradilan yang adil, tapi dalam kasus KS untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari korban sehingga korban berani untuk menceritakan kasusnya yang buktinya itu juga akan sulit sekali gitu diterima, yang harus ada rekaman CCTV ataupun juga rekaman yang lain gitu. Sehingga juga korban ini harus memberikan kronologi yang lengkap dan logis gitu. Mungkin seperti itu sih dari saya, moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alis atas pertanyaannya tadi ya, yang sangat menarik menurut saya. Mungkin ini saya izin bertanya juga sekaligus untuk menutup sesi tanya jawab pada diskusi hari ini ya. Izin tanya Bu, untuk Bu Dia maupun maupun Mbak Etika, dalam pencegahan ataupun penanganan pasti itu kan dibutuhkan adanya gender awareness ya, atau pengarus utamaan gender, dan sudah menjadi seharusnya kampus itu menjadi leading sektor gitu dalam menanggapi ataupun menyikapi isu-isu yang ada, terutama
terkait dengan kasus kekerasan seksual. Nah, berangkat dari hal tersebut, apakah kajian terkait dengan gender awareness ini di level perguruan tinggi seperti dalam kegiatan akademis, misal kurikulum itu apakah diperlukan gitu? Apakah hal tersebut nantinya akan berpengaruh dalam pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual yang ada di kampus? Kemudian kira-kira seperti apa bentuk pengaruh utamaan gender yang menurut Bu Dia maupun Mbak Etika itu ideal? Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya, bisa ditanggapi oleh Bu Dia maupun Mbak Etika. Ya, saya coba jawab duluan ya. Jadi tadi ada 3 pertanyaan nih sebenarnya. Kalau saya penyimak tadi dari Mbak Etika tentang ini ya, apa identitas. Identitas itu sebaiknya diviralkan atau seperti apa? Agak hati-hati ya, karena ada ini ya undang-undang pengaturan tentang kerahasiaan korban itu jelas ya disebutkan di dalam undang-undang TPKS. Jadi kita harus menghormati. Nah, ketika kemudian korban nggak apa-apa sudah diviralkan gitu kan, atau disampaikan, maka kita juga harus memitigasi resiko. Karena apa? Seperti tadi yang saya sebutkan, ada situasi-situasi yang nanti akan berbalik ke korban. Kalau kami biasanya tidak menyarankan untuk memviralkan itu ya. Meskipun kami juga menyadari bahwa ternyata dengan viral itu juga membawa dampak positif, penyelesaian kasus itu lebih diperhatikan daripada tidak viral. Ini berdasarkan pengalaman saya di WCC gitu kan. Tapi biasanya seperti kemarin ya di WCC kami memviralkan sebuah kasus. Kami sengaja memviralkan kasus pondok pesantren, kalau teman-teman pelakunya Tamyiz ya, pembina pondok pesantren, dan juga doakan segera P21 ya kasusnya. Jadi pembina, pemilik, kiai pondok pesantren, dan pondok pesantrennya itu basisnya ini ya yatim piatu, dan itu melakukan kekerasan seksual kepada banyak santriwatinya. Nah, di apa ini memang waktu itu korbannya sudah mau lepas ya, maksudnya mau viralkan itu, terus kami menyampaikan jangan diviralkan gitu kan. Kita akan melakukan press release resmi ke media dan itu dilakukan oleh tim pendamping. Kenapa begitu? Dengan resiko bahwa tim pendamping itu mengatakan apa yang terjadi di kepolisian gitu. Jadi beda gitu ya dengan yang nanti versi korbannya. Karena versi korbannya itu kalau viral itu bisa macam-macam. Ada bola panas, serangan ke korban, pencemaran nama baik gitu ya. Kasus KS-nya aja belum tentu terselesaikan, sudah dia diserang lagi gitu kan. Dan apalagi beban korban itu kan sudah berat gitu. Dan seringkali kemudian ketika korban menyampaikan kekerasan seksual itu akan dipelajari oleh pelaku. Nanti digunakan cara untuk menyerang korban. Itu yang kita cegah juga gitu ya. Jadi pernyataan-pernyataan itu yang kemudian akan dibalik oleh pelaku nanti ketika kasus itu berjalan di proses hukum. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian tadi tentang feedback dari Mbak Alicia gitu ya. Memang kalau bicara kekerasan seksual gitu ya, itu memang kita zero tolerance ya. Dan proses itu misalnya di dalam lingkungan kampus itu memang ya seperti yang tadi saya ceritakan ya, tidak terlalu berjalan secara maksimal memang gitu ya, karena masih masih jadi atas nama baik kampus itu memang benar gitu ya. Jadi masih masih semangatnya masih atas nama baik kampus gitu. Nanti kalau saya terlewat, tolong saya diingatkan ya. Saya agak lupa-lupa dengan pertanyaannya. Kemudian perlu nggak gender awareness gitu ya? Pasti dong perlu ya. Makanya sebenarnya kita itu punya loh. Jadi ada magister. Nanti kalau teman-teman udah selesai ya S1, tolong dong teman-teman daftar magister kajian wanita gitu ya, PMKW, Sekolah Pasca Sarjana. Jadi bisa dari S1 mana saja, artinya dari fakultas mana saja, tapi ayo kita bangun bareng gitu. Karena saya nggak bisa jalan sendirian nih kalau sudah ngomong tentang gender awareness gitu ya. Butuh kawan-kawan yang juga punya perspektif terhadap gender awareness gitu ya. Kalau kita nggak campaign bareng-bareng gitu ya lewat pendidikan,
lewat membuka. Jadi orang itu tidak akan pernah sadar kalau kita tidak tidak menggaung-gaungkan itu terus gitu ya. Dan itu butuh kawan-kawan berstrategi dan punya eh, pendidikan yang lebih baik untuk kesetaraan gender gitu ya. Salah satunya adalah dengan peningkatan kapasitas pengaruh utamaan gender gitu ya, peningkatan gender awareness gitu ya, termasuk dengan teman-teman melanjutkan studi dan berani mengambil tentang gender gitu ya, fair aja gitu ya. Eh, Mungkin bisa dikaitkan dengan pendidikan, mungkin bisa dikaitkan dengan psikologi, mungkin. Tapi yang teman-teman bilang adalah gender gitu ya. Bagaimana kemudian teman-teman sambil bersekolah juga teman-teman mengkampanyekan gitu ya tentang bagaimana pentingnya gender awareness gitu ya. Karena ya baik itu laki-laki maupun perempuan gitu kan. Karena kadang eh, cerita dari laki-laki ke laki-laki tentang gender awareness itu juga akan bisa lebih diterima daripada cerita perempuan terhadap laki-laki gitu kan. Jadi itu juga perlu kita perhatikan bersama. Jadi itu sih kalau konsen saya ya barangkali. Oke, baik. Terima kasih Bu Dia atas tanggapannya. Untuk Mbak Etika mungkin ada terdapat feedback ataupun mau menjawab pertanyaan terkait dengan kajian gender awareness tadi, dipersilakan Mbak Etika. Suara aku kedengaran? Kedengaran Mbak. Iya, gender awareness itu memang penting gitu loh. Memperkenalkan apa ya, perspektif-perspektif gender melalui sektor pendidikan gitu misalnya. Nah, jadi kayak di tingkatan sekolah dasar sekarang itu kan ada eh, sekolah ramah anak kalau nggak salah, ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, di situ pun sebenarnya apa ya, ada aspek-aspek tentang gender awareness itu. Jadi kayak dikasih tahu si ke siswa-siswanya itu eh, apa ya, kayak kayak sex educate gitu loh untuk para siswanya gitu. Itu bagi sekolah yang benar-benar mengimplementasikan sekolah ramah anak tadi gitu. Nah, jadi emang eh, segala sesuatunya itu kan bisa dibilang kalau kita nggak belajar dulu ya mana mana bisa tahu gitu kan. Jadi gender awareness ini memang kalau dari sektor pendidikan ya ya kayak ya kan kita mengadakan acara seperti ini atau di kampus itu misalkan S2 ada kajian wanita ya kalau di UB itu. Nah, itu dan itu pun juga sebenarnya dibahas loh dalam jadi ada buku panduan sorry, buku pedoman pelaksanaan pedoman pelaksanaan PPKS itu sebenarnya juga disinggung tentang tentang hal-hal itu gitu. Jadi memang penting gitu. Karena kan dasarannya kan juga dari kalau kita nggak belajar dulu ya mana mana kita bisa tahu gitu kan. Kayak makan yang umum catcalling gitu ya. Catcalling kan bagi kita itu bagi mereka itu kan udah hal wajar gitu loh. Jadi makanya tadi ada yang mandang kalau misalkan disweet-sweetin, oh ya udah gitu kan, itu dianggapnya hal yang lumrah gitu. Padahal tanpa dia sadari itu sudah termasuk melecehkan dia. Gitu sih. Oh ya, maaf Bu, dia tadi pertanyaan saya itu lebih ke pelaku gitu, identitas pelaku, bukan bukan identitas korbannya gitu. Karena kan ada yang bilang ya udah keluarin aja tuh identitas pelaku sebagai efek jerah kayak gitu. Ya, terima kasih Mbak Etika atas tanggapannya ya tadi. Mungkin bisa ditanggapi Bu Dia tadi pertanyaan Mbak Etika. Oh iya, maaf ya, saya salah dengar berarti ya. Kalau untuk pelaku itu justru identitas pelaku itu loh yang nanti bisa jadi ini ya, pencemaran nama baik itu nanti di pelaku itu namanya gitu ya. Jadi menurut saya sih sebaiknya enggak dulu gitu kan. Untuk kasus toh nanti kasus itu ketika muncul gitu ya, inisialnya pasti akan keluar. Tapi keluarnya itu enggak di korban gitu ya. Korban itu sudah terlalu banyak
beban gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menambah. Dan hati-hati juga setiap tindakan dari pendamping itu harus dengan persetujuan korban. Jadi dipastikan bahwa sudah membicarakan itu. Sometimes teman-teman korban atau penyintas itu tidak dalam kondisi emosi yang stabil. Maka dari itu teman-teman butuh untuk didampingi juga dengan tim psikolog gitu ya, supaya nanti tidak salah memilih langkah barangkali. Itu. Baik, terima kasih Bu Dia atas tanggapannya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini ya karena keterbatasan waktu. Nah, saya persilakan untuk pemateri untuk menyampaikan closing statement pada diskusi malam hari ini. Saya persilakan Bu Dia dan juga Mbak Etika untuk menyampaikan closing statement. Dari saya mungkin zero tolerance ya untuk kekerasan seksual. Jadi tidak ada toleransi untuk pelaku kalau dari saya. Terima kasih Bu Dia. Mungkin selanjutnya bisa Mbak Etika untuk menyampaikan closing statement. Kalau aku jadi ada tuh di kamar dan di beberapa gadgetku aku jadikan wallpaper, bunyinya gini. Mereka coba mengubur kami, tapi mereka lupa kami adalah benih. Jadi eh, seberapapun berjuangnya kita, pasti bakal ada yang pengen ngejatuhin kita gitu kan, pengen mematahkan semangat kita. Tapi perlu diingat kita ini juga benih. Jadi kalau dikubur itu malah lebih bangkit lagi. Baik, terima kasih atas closing statement dari kedua pemateri kita malam ini yang sangat luar biasa ya. Teman-teman, mungkin kita udah sampai di akhir penghujung acara. Terima kasih yang sudah berkenan hadir dan juga berkontribusi untuk berkontribusi terhadap diskusi pada malam hari ini. Saya cukupkan, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pamit ya kawan-kawan. Terima kasih Bu Dia, terima kasih Mbak Etika. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah hadir.